Kitab Al-Majmu' merupakan khazanah terbesar dalam bidang fikih Islam, yang isinya menjelaskan konsep-konsep dasar dan hukum-hukum Islam yang membuat para praktisi dan tokoh perundang-undangan hukum berdecak kagum, serta menundukkan kepala karena menghormati kebesaran hukum Islam yang abadi sepanjang zaman. Kitab Al-Majmu' berbeda dari kitab-kitab fikih induk lainnya, di mana cakupan isinya memuat seluruh pendapat-pendapat mazhab. Berikut dalil-dalilnya, di samping menyebutkan pentarjihan di antara pendapat-pendapat itu. Selamat datang di TL Channel. Mohon menyimak video ini sampai selesai, agar tidak salah memahami materinya. Sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe untuk berlangganan, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Selayang pandang tentang Kitab Al-Majmu', berikut penjelasan nilai ilmiah dan sejarahnya. Kitab Al-Majmu', karya An-Nawawi, merupakan referensi fikih terbesar dalam mazhab Asy-Syafi'i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Selain itu, ia juga merupakan bagian dari kekayaan klasik Islam yang murni, dan termasuk khazanah fikih perbandingan. Kitab yang sangat monumental ini memiliki karakter khusus yang membuatnya berbeda dari segi metodologi ilmu yang akurat, sehingga membuatnya berada di tempat teratas dibanding ensiklopedi-ensiklopedi fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Tidak diragukan lagi, Kitab Al-Majmu' merupakan khazanah terbesar dalam bidang fikih Islam, yang isinya menjelaskan konsep-konsep dasar dan hukum-hukum Islam yang membuat para praktisi dan tokoh perundang-undangan hukum berdecak kagum, serta menundukkan kepala karena menghormati kebesaran hukum Islam yang abadi sepanjang zaman. Lebih daripada itu, ia dapat memenuhi kebutuhan manusia di setiap masa dan tempat, sampai Allah mewarisi bumi serta isinya. Maha benar Allah ketika berfirman, "Kemudian, kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, atau peraturan, dari urusan agama itu. Maka, ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui Al-Quran." Surat Al-Ja'siyah, ayat ke-18. Siapa yang pernah mengkaji kitab-kitab induk terbesar dalam fikih Islam di berbagai mazhab, seperti Al-Muhalla, karya Ibnu Jazm, Al-Um, karya Asy-Syafi'i, Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah dalam fikih mazhab Hambali, dan kitab Al-Mabsut, karya As-Sarhasi, akan menemukan bahwa Kitab Al-Majmu', karya An-Nawawi, merupakan salah satu referensi terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fikih keempat imam mazhab dan lain-lainnya. Sekalipun fokus pembahasannya di tingkat pertama, khusus tentang fikih Asy-Syafi'i. Kitab Al-Majmu' berbeda dari kitab-kitab fikih induk lainnya, di mana cakupan isinya memuat seluruh pendapat-pendapat mazhab. Berikut dalil-dalilnya, di samping menyebutkan pentarjihan di antara pendapat-pendapat ini. Tak ada yang paling menunjukkan keluasan wawasan An-Nawawi dan kedalaman ilmunya, selain dari penjelasannya terhadap isi kitab Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi, yang berjumlah sekitar 120 halaman, menjadi 9 jilid, Kitab Al-Majmu'. Namun sayangnya, ia meninggal dunia lebih cepat, sebelum sempat menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab, berdasarkan metodologis ilmiah yang telah ia tetapkan dan dipegangnya. Dari Pentakrij an hadis-hadis hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam, dari kalangan ahli fikih, dan pentarjihan di antara pendapat-pendapat tersebut, serta mazhab-mazhab mereka. Penjelasan kecacatan hadis, status hadis, dan biografi para perawinya. Penafsiran kalimat-kalimat yang langka dari Al-Quran dan hadis. Serta penjelasan kosakata yang terdapat dalam redaksi kitab Al-Muhadzab. Membuat kitab Al-Majmu' benar-benar merupakan ensiklopedi umum dalam bidang fikih,
hukum, tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Keunikan bahasa, serta biografi para ulama terkemuka dari kalangan perawi dan ahli hadis. Jika An-Nawawi tidak sanggup menyelesaikan misinya dalam menguraikan kitab Al-Muhadzab pada abad ke-7 Hijriah, karena ia meninggal dunia lebih awal, pada tahun 676 Hijriah, setelah memenuhi dunia dengan ilmu dan karya tulis, maka, selanjutnya pekerjaan ini diambil alih oleh salah seorang ulama terkemuka, yaitu Taqiyuddin As-Subki, seorang Syekhul Islam di masanya. Ia dilahirkan di desa Subuk, dari wilayah Kabupaten Monofia pada tahun 683 Hijriah, dan wafat pada tahun 756 Hijriah. An-Nawawi adalah kebanggaan ulama Syam. Begitu pula dengan Taqiyuddin As-Subki, dia adalah kebanggaan bagi bangsa Mesir, dan salah seorang ulamanya. Sang imam yang handal dalam bidang fikih ini, menyelesaikan bagian pertama Syarah Al-Muhadzab, dari akhir Syarah An-Nawawi, pada awal bab Muamalat. Selain itu, ia mengikuti metode pendahulunya, dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi. Namun, ia meninggal dunia lebih awal, setelah menyelesaikan 3 jilid, dari kitab Al-Majmu', sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 12 jilid. Setelah itu, warisan Islam ini, selama hampir 6 abad, tetap menjadi manuskrip-manuskrip arkeologi di perpustakaan umum Timur dan Barat. Sebagiannya di Turki, sebagiannya di Eropa, dan sebagian lainnya di perpustakaan Mesir. Kitab ini tetap menjadi harta simpanan terpendam, yang tidak mendapatkan perhatian para ahli fikih, selama 6 abad. Kecuali sedikit penjelasan, atau syarah dari Ibnu Battal Ar-Rakbi, atas isi Al-Muhadzab. Akan tetapi, itu pun tidak mencukupi, atau tidak memenuhi kebutuhan para ahli fikih. Keadaan tersebut berlangsung seperti itu, berkaitan dengan syarah Al-Muhadzab, di mana Taqiyuddin As-Subki hanya selesai sampai pada bab Al-Murabahah dari pembahasan tentang jual-beli. Murabahah adalah jual-beli barang yang telah dibeli, disertai dengan tambahan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kitab yang abadi ini lepas dari kurungannya dan mengambil jalannya menuju dunia penerbitan, hingga para ahli fikih dapat memanfaatkannya, dan para praktisi hukum bisa mengambil bekal dari isinya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan beberapa ulama dan Syekh Al-Azhar terkemuka, yang sangat menaruh perhatian besar terhadap kekayaan peninggalan Islam, terutama Syekh Muhammad Mustafa Al-Maragi, dan Syekh Muhammad Al-Ahmadi As-Sawahiri. Bersyukur, karena para ulama itu telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melestarikan kitab Al-Majmu' dan melakukan verifikasi sebagai persiapan untuk merampungkannya. Dengan taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menangani pekerjaan ini, selesailah cetakan kitab Al-Majmu' untuk pertama kalinya setelah hampir 6 abad hanya berbentuk manuskrip arkeologis. Cetakan ini diawasi oleh satu tim dari kalangan ulama yang diketuai oleh Syekh Mahmud Ad-Dinari, dan itu terjadi pada tahun 1925 Masehi. Namun, kemudian semangat itu mulai memudar, dan para ulama tidak melanjutkan usaha mereka untuk menyelesaikan syarah Al-Muhadzab, setelah Allah memberi taufik untuk mencetak manuskrip-manuskrip, yang merupakan penjelasan kedua orang imam terkemuka, An-Nawawi dan As-Subki, untuk pertama kalinya, dengan inisiatif sendiri para ulama Al-Azhar. Namun, selanjutnya tak seorang pun kembali mencetaknya untuk kedua kali, hingga kitab ini menjadi langka dan mahal harganya, mencapai 6 pound untuk 12 jilid cetakan pertama. Di sini terlihat jelas, kebesaran nilai ilmiah, dan nilai sejarah kitab ini. Karena ia merupakan sebuah kekayaan peninggalan Islam yang murni, sebuah ensiklopedi fikih, dan sebuah dokumen yang penuh dengan beragam tasyri Islami, yang tidak mungkin bagi seorang ahli fikih, serta ahli hukum yang bergelut dengan ilmu-ilmu hadits, bisa lepas darinya.
Lebih dari itu, kitab ini memuat biografi para ulama. Tidak diragukan lagi, mencetak ulang kitab ini, dan mentahkiknya untuk yang kedua kali, serta memberi komentar atasnya, lebih memperjelas hukum yang dikandungnya, memperjelas hal-hal yang belum jelas, dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat padanya. Kita menyadari bahwa kitab di masa kita ini dicetak berulang kali, dan setiap cetakan merupakan revisi cetakan sebelumnya, bagaimanapun proses pentahkikannya. Semua itu menegaskan betapa pentingnya mencetak ulang dan mentahkik kitab Al-Majmu' kembali. Jika pentahkikan kitab untuk kedua kalinya tidak diragukan lagi, pasti membawa manfaat baru dan membawa hikmat yang besar bagi kitab itu sendiri, serta bagi pembacanya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kitab ini sudah sangat mendesak untuk dirampungkan melalui metodologi An-Nawawi dan As-Subki. Semoga Allah mengharumkan kubur mereka berdua dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka berdua, seperti balasan kepada para ulama yang ikhlas, yang telah berjuang dalam rangka menyebarkan ilmu, karena keimanan dan mengharap keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terlihat jelas betapa besarnya pekerjaan itu, dan betapa besarnya tenaga yang harus dikerahkan oleh orang yang menangani pekerjaan yang mulia ini sesudah kedua imam yang terkemuka tersebut, menurut metodologi ilmiah yang telah mereka tempuh dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab. Bersyukur, pekerjaan yang besar ini telah dilakukan oleh As-Sayyid Al-Ustadz Muhammad Najib Al-Muti. Berkat taufik dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, upayanya bersama penerbit dalam mencetak ulang harta simpanan dari khazanah fikih Islam ini berhasil dirampungkan. Melalui tangannya, selesailah kitab Al-Majmu' cetakan kedua dengan tahqiq yang akurat, sehingga membuat penerbit bersaksi untuk Ustadz Muhammad Najib Al-Muti dan memuji tahqiqannya bahwa tahqiq tersebut lebih sempurna dibanding tahqiq cetakan pertama yang dilakukan sekelompok ulama Al-Azhar. Akan tetapi, pada hakikatnya, jasa pertama tetap menjadikan milik para ulama yang telah mentahqiq kitab ini dari manuskrip-manuskrip aslinya pada kali yang pertama. Penerbit telah berjanji dan menyampaikan kabar gembira kepada para pembaca bahwa Al-Ustadz Al-Muti akan menyelesaikan syarah Al-Muhadzab dengan izin Allah, menurut metode An-Nawawi dan As-Subki. Dan penerbit telah mencantumkan hal tersebut di akhir jilid 12. Al-Ustadz Al-Muti telah menepati janjinya, dan ia telah melakukan apa yang ditekadkan dan disepakatinya bersama penerbit. Kemudian, ia mempersembahkan usaha yang patut disyukuri dalam rangka menyelesaikan tugas berat ini, yang belum tentu dapat dilakukan sekelompok orang yang punya kekuatan sekalipun. Ia meletakkan sebuah metode dalam menyelesaikan syarah Al-Muhadzab. Ia juga menyiapkan perlengkapannya dengan memakai sebagian besar referensi fikih Islam secara umum dan fikih Asy-Syafi'i secara khusus. Sehingga perampungannya membuahkan hasil yang memuaskan, di mana ia mengikuti langkah dan menyelesaikan kelima jilid syarah Al-Muhadzab, yaitu dari jilid 12 sampai jilid 16, dan bagian pertama dari jilid 17, dua pendahulunya. Ia pun mengoreksi, membandingkan dan menyelesaikan kelima jilid syarah Al-Muhadzab, yaitu dari jilid 13 sampai jilid 17, dan bagian pertama dari jilid 18. Karena kitab Al-Majmu' memiliki nilai ilmiah dan sejarah semacam ini, maka cetak ulang dan perampungannya memiliki gema yang kuat di kalangan sivitas akademis, khususnya di kalangan orang-orang yang bergelut dengan ilmu fikih Islam perbandingan. Dan mereka yang menaruh perhatian terhadap hukum Islam, serta konsen melestarikan kekayaan peninggalan Islam yang asli. Perhatian tersebut muncul dalam tulisan sejumlah ulama dan para jurnalis. Penulis Islam terkemuka, Al-Ustadz Ali Al-Jambaluti, staf ahli Departemen Pendidikan,
menaruh perhatian terhadap masalah kitab Al-Majmu', ia menulis 2 makalah yang berharga di majalah Mimbar Islam, untuk memperkenalkan kitab Al-Majmu' dan memujinya. Ia juga meletakkannya di puncak ensiklopedi fikih dari kitab-kitab Turats Islam, yang mesti dipelihara dan dilestarikan. Makalahnya yang pertama, dimuat dalam majalah Mimbar Islam, edisi Rajab tahun 1388 Hijriah, sedangkan makalahnya yang kedua, dipublikasikan pada Jumadil Akhir tahun 1390 Hijriah. Ternyata, kedua makalah tersebut berpengaruh dalam membangkitkan opini publik, dan mendorongnya untuk menaruh perhatian terhadap harta simpanan dari khazanah fikih Islam ini, supaya para pecinta Turats Islam turut melestarikannya. Terlebih lagi, setelah ia, dalam makalahnya yang pertama mengisyaratkan, upaya sukses yang telah dikerahkan oleh Al-Ustadz Muhammad Najib Al-Muti'i, yang telah mengorbankan dirinya, untuk mentahqiq ke-12 jilid yang pertama, dari kitab tersebut, yaitu 12 jilid yang dicetak ulang. Selain itu, ia juga mengingatkan pembaca, akan usaha Al-Ustadz Al-Muti'i, untuk merampungkan Syarah Al-Muhadzab, menurut metode kedua pendahulunya, An-Nawawi dan As-Subki. Sementara dalam makalahnya yang terakhir, ia mengingatkan, usaha salah seorang dari mereka, untuk menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab jilid terakhir, yaitu jilid 16, setelah keadaan menghalangi Al-Ustadz Al-Muti'i, untuk menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab. Sesudah menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab sebanyak 5 jilid, yaitu, dari jilid 13 sampai jilid 17. Kalimat ini, tentu terkait dengan cetakan sebelumnya, yang tidak dibuat oleh penerbit tersebut. Al-Ustadz Al-Jambalati telah membandingkan antara usaha Al-Ustadz Al-Muti'i, dalam kelima jilid tersebut, dengan usaha menyelesaikan jilid 17, yang dilakukan oleh Muhammad Hussein Al-Agabi. Ia menjelaskan, bahwa perbedaan kinerja di antara keduanya, sangat jauh. Ia juga menyatakan bahwa, Al-Ustadz Al-Muti'i, berkomitmen mengikuti metode kedua pendahulunya, dan berjalan mengikuti langkah mereka berdua. Sedangkan yang satu lagi, tidak berhasil dalam memberikan penjelasannya terhadap jilid 18. Sebenarnya, apa yang disinggung oleh Al-Ustadz Ali Al-Jambalati, dari perbandingan antara kerja Al-Ustadz Al-Muti'i dan Al-Akabi, bahwa ada perbedaan di antara keduanya, adalah pernyataan yang benar dan jujur. Bersyukur, Al-Ustadz Ali Al-Jambalati memiliki semangat yang jujur, kesadaran yang penuh, penilaian yang benar, dan mengikuti gerakan penerbitan Islam. Orang yang telah menantang, untuk menulis kitab Al-Majmu', masalah tahqiq, dan perampungannya, adalah ulama terkemuka, Syekh Ali Rifai, dari kalangan ulama Al-Azhar, mantan pengawas umum seksi dakwah dan bimbingan, dan salah seorang dosen pasca sarjana, di Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar. Ia menulis sebuah makalah di majalah Al-Itisam, edisi Rabiul Akhir tahun 1390 Hijriah, dengan judul, Kesia-siaan yang tidak boleh didiamkan, dan penjelasan yang mesti dikemukakan. Makalah tersebut, berisikan semangat yang tulus terhadap Turats Islam, dan peringatan, jangan sampai melanggar Turats tersebut, dengan menantang orang yang tidak bagus kerjanya, seperti Al-Akabi, untuk merampungkan Syarah Al-Muhadzab, sebagaimana yang telah dilakukan Al-Akabi, dalam menyelesaikan Syarah Al-Muhadzab jilid 18. Penulis, dalam makalahnya, membandingkan antara kinerja Al-Akabi, dan Al-Ustadz Al-Muti'i, yang berkomitmen menjelaskan kitab Al-Muhadzab, mengikuti metode kedua pendahulunya, An-Nawawi dan As-Subki, serta kembali kepada dasar-dasar mazhab Asy-Syafi'i secara khusus, dan kepada dasar-dasar mazhab lain secara umum. Lalu, dia menggunakannya sebagai bantuan, dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab, sehingga, membuat kinerjanya mendekati kinerja kedua pendahulunya, dan memenuhi maksud yang berguna bagi ensiklopedi fikih yang langka ini. Selain itu, penulis, juga dalam makalahnya, menunjukkan kritik pedas, terhadap kerja Al-Akabi, dan menyebutnya,
sebagai kesia-sian yang tidak boleh didiamkan. Melalui koreksian saya terhadap apa yang ditulis Al-Aqabi, pada jilid 18, terlihat jelas bahwa dia memang tidak memiliki referensi-referensi yang asli, khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang menjadi pondasi dan dasar dalam menjelaskan kitab Al-Muhadzab. Dia hanya menukil penjelasan Ibnu Battal Ar-Rukabi terhadap kitab Al-Muhadzab tanpa menjelaskan penulisnya dan apa yang dinukil dari sumber yang lain, berupa dasar-dasar mazhab yang tidak dijabarkan, sehingga penjelasannya terasa kurang, terlalu ringkas, dan tidak memenuhi yang dimaksud. Sebagai catatan, dijelaskan bahwa Al-Aqabi telah membajak semua yang ditulis Ibnu Battal Ar-Rukabi Asy-Syafi'i dalam Syarah Gharib Al-Muhadzab tanpa mengisyaratkan kepada namanya pada bagian manapun dan tanpa adaptasi atau pembuangan atau penambahan apapun. Selain hanya mengutip dengan salah benarnya serta dengan kesalahan-kesalahan cetakannya. Hingga komentar-komentar pentahkik Al-Ustadz Syekh Az-Zubir An-Najjar pun tidak selamat dari pembajakan si dungu pengkhianat itu. Hal ini benar-benar merupakan kebodohan yang parah dan pelanggaran yang mengerikan. Di sini, tidak lupa, saya menyinggung kesadaran media massa kita dan perhatiannya terhadap Turats Islam, serta penelusurannya tentang masalah penerbitannya, dan ikut serta menyorotinya. Di Koran Al-Akhbar, edisi 22 Jumadil Awal 1390 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1970 Masehi, dalam rubrik sastra, terdapat tulisan berjudul, "Kitab ini dibunuh oleh penerbitnya," tulisan Al-Ustadz Faruk Mansur, redaktur koran tersebut. Penulisnya bersikap objektif terhadap Al-Ustadz Al-Muti'i, yang telah melakukan verifikasi kitab Al-Majmu' dengan upaya yang patut disyukuri, dan merampungkannya hingga akhir jilid 17. Kemudian, penulis mengkritik penerbit karena telah menyerahkan perampungan Syarah Al-Muhadzab jilid 17 saat Al-Ustadz Al-Muti'i tidak ada, kepada Al-Aqabi, yang tidak konsisten dalam kerjanya menulis Syarah Al-Muhadzab dengan metode para pendahulunya, sehingga terbitlah jilid 17, bukan dalam bentuk ideal yang diinginkan para ulama. Motif yang mendorong Al-Ustadz Faruk Mansur mengkritik Al-Aqabi tidak lain adalah semangat melestarikan kekayaan Islam. Terakhir, ia menyimpulkan bahwa semua itu hanya karena motif keuntungan materi belaka. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.